Selamat datang dalam channel kuliah daring bersama saya Dudi Hartono. Kali ini dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi. Oke, pada sesi awal ini saya akan menjelaskan uraian umum tentang pengertian dan perkembangan psikologi sebelum kemudian kita masuk pada psikologi komunikasinya. Oke, seperti biasa jangan lupa klik channel YouTube kuliah daring, klik subscribe, tanda lonceng, like, dan share. Jangan lupa kuliah daring dengan logo segitiga merahnya. Oke, baik, kita mulai. Apa itu psikologi? What is psychology? Psikologi kita secara umum mengenalnya sebagai ilmu tentang kejiwaan, sebuah ilmu pengetahuan yang membahas hal-hal berkaitan dengan psikis gitu. Namun sebelum lebih jauh kita melihat definisi psikologi dari pandangan para ahli, saya akan memulai dengan sebuah kisah mitologi dari Yunani. Oke, Syahdan di negeri para dewa di sana ada seorang anak gadis bernama Psyche yang sangat cantik, yang kecantikannya mengguncang ketentraman negeri para dewata. Nah, kecantikan Psyche ini didengar oleh Aphrodite, yaitu Dewi Venus, yang juga dikenal sebagai perempuan cantik. Singkat cerita, Dewi Venus ini merasa tersaingi, iri, sehingga dia berniat untuk menyingkirkan Psyche. Maka diutuslah anaknya Eros, yang memiliki wajah rupawan, tampan, gitu. Eros dalam sebutan lain sering disebut Amor, Cupid, atau dewa cinta. Ya. Nah, berangkatlah Eros menemui Psyche dengan misi seperti yang diembankan oleh ibunya untuk melenyapkan Psyche. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Eros justru jatuh cinta pada Psyche. Dia terpukau pada kecantikannya, dan singkat cerita mereka malah saling memadu kasih. Lupa Eros pada tujuan semula untuk membunuh atau melenyapkan Psyche. Nah, itu adalah mitologi Yunani tentang psikologi. Oke, psikologi sendiri dalam bahasa Yunani itu psyche atau soul atau jiwa gitu. Nah, dalam huruf Yunani, huruf pertama psikologi itu seperti lambang Trisula. Inilah kenapa kemudian psikologi memiliki lambang Trisula. Nah, psyche juga diartikan sebagai butterfly, kupu-kupu gitu, dengan warna ungunya. Dan ini kemudian menjadikan warna ungu menjadi warna khas dari psikologi. Oke, itu adalah sebelah kanan adalah patung tentang Psyche dan Eros yang ada di sebuah museum di Eropa. Oke, baiklah. Psikologi ini adalah ilmu yang sebelumnya berinduk pada filsafat. Seperti kita ketahui, filsafat adalah ibu dari segala ilmu pengetahuan. Psikologi sendiri baru otonom atau independen sebagai ilmu pengetahuan, diakui sebagai ilmu pengetahuan baru pada abad 19. Sejak Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di dunia. Jadi, meskipun psikologi sudah dibicarakan pada era Yunani purba, pada 300 sebelum Masehi, tapi baru diakui pada abad 19. Abad ke-16 muncul aliran interaksionisme gitu, yang berbasis pada interaksi antar individu-individu. Kemudian abad ke-18 dan menjelang 19 muncul aliran empirisme yang berbasis pada pengalaman masing-masing individu. Abad 19 muncul aliran strukturalisme yang basisnya adalah bahwa psikologi manusia sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, politik, agama, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di mana dia tinggal gitu.
Kemudian muncul aliran fungsional berkaitan dengan fungsi-fungsi yang ada dalam perkembangan otak manusia gitu. Kemudian aliran behaviorisme ini menyangkut pada perilaku. Kemudian ada aliran Gestalt yang ini merupakan kombinasi, dia mengkritik aliran fungsionalisme dan behaviorisme bahwa perilaku manusia itu united atau kesatuan dari itu semua, dari fungsionalisme, behaviorisme. Kemudian aliran humanistik yang mendasarkan bahwa pada dasarnya kemanusiaan kita itu cenderung untuk berbuat baik. Kemudian ada aliran kognitivisme yang berbasis pada pengetahuan kognitif atau rasio. Kemudian yang terakhir di sini adalah aliran konstruktivisme. Itu pada abad 19 semua. Oke. Psikologi membatasi pada hal-hal ilmiah, artinya pada hal-hal yang bisa direspon oleh panca indera. Jadi psikologi hanya mempersoalkan gejala kejiwaan atau pola atau tingkah laku manusianya. Jadi psikologi tidak membahas persoalan-persoalan jiwa yang sifatnya metafisik. Oke, berkaitan dengan tingkah laku, kita akan melihat pada dua hal. Yang pertama adalah perbuatan, yaitu lewat tentu saja ekspresi dari gerakan tubuh, baik itu wajah maupun anggota tubuh lainnya, gitu. Marah, sedih, gitu, bad mood dan sebagainya, penghayatan. Kemudian ini perilaku yang tidak segera dapat diamati secara langsung, gitu. Jadi lebih pada karakter pada akhirnya, pada apa yang biasa dia pikirkan, hayati gitu, terhadap dalam respon lingkungan di sekitarnya. Oke, jadi pada dasarnya menurut Woodward, psikologi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas individu. Karena tadi psikologi adalah mempelajari tingkah laku manusia, aktivitasnya. Ada yang menyebut psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan motifnya. Oke, psikologi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum tentu saja mempelajari tingkah laku manusia dewasa yang berbudaya dan normal dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Kemudian psikologi khusus menekankan pada aspek-aspek tertentu, umpamanya pada aspek kognisi atau rasio atau ilmu pengetahuannya, atau pada aspek tingkah laku, atau pada aspek bagaimana struktur sosial masyarakat mempengaruhi perilaku manusia, umpamanya. Antara struktur masyarakat kayak di masyarakat agraris dengan masyarakat bahari tentu beda. Itu masyarakat bahari cenderung lebih ekstrovert, gampang menerima perubahan, gampang menerima sesuatu yang baru dibanding masyarakat agraris atau mereka yang tinggal di daerah pegunungan. Karena masyarakat agraris lebih menekankan pada keharmonisan, gitu. Tidak mengharapkan gejolak yang terlalu dinamis seperti halnya masyarakat bahari. Ada lagi dalam struktur masyarakat atau sebuah keluarga yang sangat menjunjung norma-norma adat gitu, table manner dan sebagainya gitu. Itu akan berbeda dengan orang yang hidup dalam struktur masyarakat yang lebih terbuka. Artinya ada kalanya orang gitu kemudian merasa risih ketika makan, kemudian temannya bersendawa gitu. Nah, ini itu terkait dengan strukturalismenya. Oke. Sebagai sebuah ilmu, psikologi memiliki fungsi yang pertama adalah mendeskripsikan gambaran tentang hal yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah kenapa sih dia pemarah gitu, atau sebaliknya
swing mood atau baperan gitu. Ya deskripsikan seperti apa sih yang muncul dari ekspresi itu gitu. Kemudian apa yang melatar belakangi kenapa orang itu seperti itu. Kemudian menyusun teorinya, merumuskan hukum-hukum yang saling berhubungan antara sebuah peristiwa untuk memprediksi apa yang akan mungkin terjadi dan tentu saja mengendalikan peristiwa atau gejala tersebut. Sehingga umpamanya orang yang punya kecenderungan mudah untuk mengarah gitu. Ya kita bisa tahu, oke, dia akan mudah marah kalau berada dalam situasi tertekan. Ya, hindarkan dia pada situasi itu. Sebisa mungkin dia berada dalam kondisi yang rileks gitu maunya gitu. Oke, objek dari ilmu psikologi tentu saja material, yaitu tingkah laku dan formal. Formal ini tentang bagaimana cara kita menyelidiki atau menguraikan, menganalisis peristiwanya, menganalisis materialnya gitu. Ini epistemologinya kira-kira gitu. Kemudian metode pendekatan dan penelitiannya. Ya, observasi gitu. Wawancara yang mendalam gitu. Kemudian ya dia menelusuri riwayat atau sejarah tertentu kenapa orang ini menjadi umpamanya traumatis terhadap hal-hal tertentu. Oke, kemudian sistematika teratur sebagai hasil pendekatan terhadap objek ini sifatnya sudah ilmiah tentang metodologinya dan teori-teorinya, metodenya dan sebagainya. Oke, kemudian kita lihat psikologi dalam berbagai perspektif. Yang pertama, perspektif biologis. Ini berkaitan dengan neuropsikologis atau ada yang menyebut juga biopsikologis. Teori ini menjelaskan bagaimana proses interaksi internal berinteraksi dengan stimulus eksternal dan menghasilkan persepsi memori dan emosi. Jadi bagaimana otak merespon stimulus, merespon exposure gitu. Umpamanya kalian lagi jalan sendirian di malam gelap gitu, kemudian ada kelebatan bayangan putih. Nah, neuropsikologis membahas interaksi tadi antara bayangan putih, kelebatan putih dengan fungsi-fungsi yang ada dalam otak manusia. Kenapa orang tersebut kemudian menjadi berpikiran macam-macam bahwa itu hantu, kemudian dia lari gitu. Atau kenapa orang itu kemudian ya nggak terpengaruh, santai aja gitu. Nah itu gejala-gejalanya dilihat dari bagaimana sebuah otak bekerja. Metodenya genetik, mempelajari biologi di otaknya, mengidentifikasi fungsi-fungsi area di otak gitu. Secara sederhana biasanya dalam prefrontal di otak depan, bagian depan itu ada yang disebut amigdala. Amigdala ini fungsinya untuk mengendalikan emosi, keputusan terhadap hal-hal yang sifatnya menjadi ancaman gitu. Jadi orang yang amigdalanya tebal biasanya dia akan mudah dalam tanda kutip takut gitu. Umpamanya dia lagi jalan tadi melihat bayangan putih kemudian dia lari gitu. Karena ya dia merasa terancam gitu. Kemudian ada sisi lain dalam prefrontal cortex itu yang disebut insula. Ini lebih pada aspek emosi yang sifatnya afektif gitu, empati dan sebagainya. Oke, kemudian kalau kita melihat dalam perspektif behavioris ini pada bagaimana psikologi dilihat dari tingkah laku, mempelajari tingkah laku gitu. Ini metodenya biasanya dalam penelitian lab gitu, pembiasaan gitu. Jadi kalau dalam teori atau eksperimennya Ivan Pavlov gitu. Bagaimana seekor anjing merespon sebuah bel gitu.
Jadi Pavlov melakukan pembiasaan habituasi terhadap seekor anjing. Jadi setiap kali dia mendengar bunyi bel, dia akan dikasih tulang. Setiap kali mendengar bunyi bel, dia akan lama-lama ketika bel itu dibunyikan, tulangnya nggak dikasih, tapi dia tetap menerbitkan air liurnya. Gitu. Nah ini bahwa kebiasaan pola terhadap perilaku manusia itu bisa dibentuk gitu. Sejak dini, sejak kecil. Gitu. Nah itu penelitian dari Pavlov. Kemudian ada teori humanistik tadi yang mengatakan bahwa manusia punya potensi kebaikan dan ingin menjadi yang terbaik. Gitu. Contoh, ini contoh dari Amerika, sebuah iklan rekrutmen tentara angkatan darat, be all you can be, atau Navy accelerate your life gitu. Atau dalam iklan biasanya seperti orang bijak minum, atau buat anak kok coba-coba gitu. Atau ada lagi iklan ini film animasi Nusarara dengan tagline-nya gitu. Jadilah dari bagian kebaikan gitu, dengan tentu saja subscribe channel itu. Maksudnya bahwa ya orang baik berkumpulnya di sini. Nah, karena kenapa itu semua muncul? Karena tadi ada asumsi bahwa manusia punya potensi kebaikan dan ingin berbuat baik. Kemudian ada perspektif kognitif, ini proses mental menguji bagaimana proses pemrosesan, penyimpanan, dan penggunaan informasi mempengaruhi seseorang dalam persepsi, pembelajaran, dan sebagainya. Metodenya tentu saja memori, bahasa, sensasi, dan persepsi. Jadi bagaimana kita melihat sebuah poster kenapa kemudian kita menjadi tiba-tiba mendadak tidak nyaman gitu. Ada apa dengan poster itu? Poster itu menampilkan adegan yang sadistis. Nah, ini terkait dengan memori kita tentang sadistis sebagai sebuah peristiwa yang pernah kita alami. Kemudian ada perspektif psikodinamik. Ini perspektifnya dari Sigmund Freud. Ini sering juga disebut psikoanalisis gitu. Jadi ini bicara tentang bagaimana perilaku manusia itu pada dasarnya hasil pertarungan antara alam bawah sadar dengan alam sadar, conscious dengan unconsciousness. Nah, ini metodenya analisis mimpi, psikoanalisis tadi dan sebagainya. Nah, ini tahapan-tahapan yang diperkenalkan Jung, bagaimana manusia kemudian dari anak-anak menjadi dewasa, tahap oral gitu. Bagaimana anak-anak menggunakan oralnya, mulut dan sebagainya untuk mengenali lingkungan. Kemudian tahap anal, tahap balik terus sampai ke tahap genital. Kemudian ada perspektif evolusioner, ini termasuk perspektif yang paling akhir modern gitu. Ini teorinya mengadopsi pada perilaku adaptasi, penyesuaian diri, lingkungan yang kacau membutuhkan perubahan dan cara laku menuju proses akomodasi yang dinamis. Dalam pengertian bahwa pada dasarnya manusia atau makhluk hidup akan berusaha menyesuaikan diri dengan komunitasnya agar dia bisa tetap eksis atau survive gitu. Kalau dalam teksnya Darwin bilang bahwa spesies yang bertahan hingga hari ini bukanlah yang paling pintar, bukanlah yang paling kuat, tapi dia adalah yang bisa beradaptasi. Jadi adaptasi, penyesuaian perilaku menjadi penting di sini gitu. Kemudian ada perspektif sosiokultural, ini juga termasuk dalam psikologi modern, dalam ilmu sosial modern. Basis teorinya adalah pada kekuatan sosial, bagaimana budaya mempengaruhi perilaku individu. Gitu. Nah, kita hari ini
anak-anak muda terbiasa dengan minum kopi gitu. Nah, ini kan bagaimana kemudian budaya dalam hal ini adalah budaya konsumerisme mempengaruhi kehidupan anak-anak muda. Padahal kopi, umpamanya pada era-era sebelumnya ini bukan minuman yang akrab dengan anak muda, tapi minuman yang akrab dengan manula lah, katakanlah seperti itu. Metodenya menganalisis setting sosial, melihat persamaan perilaku antar budaya dan sebagainya. Oke, kemudian tadi sebutkan ada psikologi evolusioner terkait bagaimana perilaku sekarang dipengaruhi oleh proses seleksi lingkungan. Sebelumnya ini ada proses adaptasi di sini. Gitu. Kemudian ada psikologi positif menggunakan empirisme atau pengalaman untuk membuat individu bahagia, sehat, dan bersemangat. Oke, kita lihat tujuan umum dari ilmu psikologi. Pertama tadi mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan mengubah pola perilaku yang bermasalah tadi. Mendeskripsikan tentu saja menceritakan, menggambarkan apa yang terjadi. Gitu. Eksplanasi penjelasannya adalah mengapa itu terjadi proses mental tersebut, atau kemudian memprediksi apa kira-kira yang akan muncul. Dan tentu yang terakhir adalah sebagai solusi tentu saja mengubah atau mencegah perilaku yang tidak diharapkan. Oke, itu saja uraian umum tentang gambaran psikologi. Kita akan bahas tentang psikologi komunikasi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Kuliah Daring. Sampai jumpa.